Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 9-11. Tertulis demikian. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 level orang yang disebut percaya kepada Tuhan. Pertama, pengikut Kristus sejati. Apapun yang terjadi, ia akan tetap percaya. Yang kedua, orang yang ikut pengikut Kristus. Jadi orang ini bukan mengikut Kristus, tapi dia mengikuti pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu murtad, ia pun akan ikut murtad. Imannya diletakkan pada manusia. Yang ketiga, orang yang ikut-ikutan menjadi pengikut Kristus. Orang model seperti ini hanya mengikuti tren saja. Dia bisa digoyahkan dan segera dapat diombang-ambingkan ke sana kemari. Imannya bukan iman yang sungguh-sungguh, tapi hanya iman yang sekedar ikut-ikutan. Dalam Mazmur 95 ayat 9-11 ini tertulis, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tuhan marah kepada sebagian besar dari bangsa Israel yang tidak menunjukkan iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat, tapi mereka tidak percaya dan selalu mengeluh serta bersungut-sungut. Tidak semua orang yang keluar dari perbudakan di Mesir mempunyai mental pengikut sejati. Kebanyakan dari mereka ternyata hanyalah ikut-ikutan saja. Orang dengan mentalitas ikut-ikutan, imannya gampang sekali goyah. Imannya tidak teguh, tidak kuat, tapi gampang dihancurkan. Mereka melihat banyak mujizat, tulah di Mesir, laut yang terbelah, manna dari langit, tapi mereka mencobai Tuhan dan selalu marah kepada Tuhan ketika ada kesulitan. Mereka seperti mengancam Tuhan dan selalu bersifat menuntut Tuhan. Mereka hanya ikut arus dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Melihat mujizat bukan jaminan iman. Orang yang punya mentalitas ikut-ikutan akan segera kagum ketika ada mujizat, ada pertolongan ajaib. Tapi kekaguman mereka tidak diikuti dengan komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Mereka melihat begitu banyak karya Allah yang luar biasa, tapi hati mereka tetap keras dan memberontak. Sikap semacam ini pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 26 Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mencari Dia hanya karena kenyang oleh roti, bukan karena sungguh-sungguh mengerti
akan tanda-tanda ilahi. Iman yang sungguh tidak bergantung pada pengalaman ajaib, tidak bergantung pada mujizat, tapi iman yang sungguh didasarkan pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan menyebut sebagian besar dari bangsa Israel sebagai bangsa yang sesat hati, karena mereka tidak mengenali akan jalan-jalannya, tidak mengenalnya secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang akan masuk ke dalam perhentiannya, yaitu yang akan masuk ke dalam penggenapan janjinya yang kekal, kemuliaannya di dalam sorga. Kalau ada di antara kita yang masih sekedar ikut-ikutan dalam iman, berKTP Kristen tapi tidak sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari jadilah pribadi yang sungguh percaya dan setia mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur setiap kami, yang mengingatkan kami supaya kami memiliki iman yang sungguh-sungguh kepadamu, memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar percaya karena mujizat, tapi sungguh-sungguh beriman karena pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami lebih lagi mengerti dan mengenal Engkau setiap hari, dan lebih lagi mengasihi-Mu serta setia kepadamu sampai akhir hidup kami di bumi ini. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dalam istirahat kami, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang stroke, mengalami penyempitan, pembuluh darah, saraf terjepit, yang mengalami kegagalan organ, tumor, kanker, dan berbagai penyakit apapun lainnya. Jamah ya Tuhan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, kuasa mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Yang sedang dalam masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, yang sedang berusaha menjual tanah atau rumah, yang sedang menunggu jawaban, lawat ya Tuhan dan nyatakan pertolongan-Mu, terobosan-Mu bagi setiap kami. Setiap pergumulan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyatakan kuasa, mujizat dan jawaban-Mu tepat pada waktunya. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.